Hai semuanya, selamat datang di channel Calon Rider. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan sebuah novel karanganku tentang seorang gadis yang nyasar ke dunia Avataro Sentai Don Brothers. Mau tahu keseruannya? Yuk mari simak ceritaku yang telah aku rangkum sebagai berikut. Judul, Kisah Baru Sang Oni Sister. Bab 1. Terjebak dalam Pixel. Sore itu, suasana di kediaman keluarga Chelsea tidak jauh berbeda dari biasanya. Berisik oleh suara ledakan digital dan tawa berlebihan dari kamar adiknya, Kevin, Chelsea, yang sedang mencoba fokus menyelesaikan tugas kuliahnya di ruang tengah. Mendengus kesal, baginya, kegemaran adiknya pada film tokusatsu adalah sesuatu yang kekanak-kanakan dan tidak masuk akal. Kevin, kecilkan volumenya. Kakak tidak bisa konsentrasi kalau terus-menerus mendengar suara dondon itu, teriak Chelsea sambil memijat pelipisnya. Pintu kamar Kevin terbuka sedikit. Bocah laki-laki berusia 10 tahun itu menjulurkan kepalanya dengan cengiran lebar. Ini bukan sekadar dondon, Kak. Ini Avataro Sentai Don Brothers. Mereka sedang melawan Hitotsuki. Keren sekali tahu. Chelsea bangkit dari kursinya, berjalan menuju kamar Kevin dengan langkah gusar. Ia berdiri di ambang pintu, melihat adiknya yang duduk bersila di depan laptop milik Chelsea yang dipinjam dengan paksa pagi tadi. Di layar, terlihat seorang pria berkostum merah dengan rambut dikuncir sedang tertawa terbahak-bahak di atas sebuah tandu terbang. Keren dari mana? Ejek Chelsea sambil bersedekap. Lihat pria merah itu, tawanya sangat menyebalkan. Lalu ada yang bertubuh kecil seperti kurcaci dan pria berkaki panjang yang terlihat seperti CG. Murah, bagaimana kau bisa menonton ini berulang kali tanpa merasa mual? Kakak hanya tidak mengerti seninya, sahut Kevin sambil kembali fokus ke layar. Ini tentang ikatan, pengabdian, dan... Hei, kakak, mau apa? Chelsea merebut laptopnya dari pangkuan Kevin. Waktunya habis. Aku harus memakai laptop ini untuk mengerjakan laporan. Pergilah belajar, atau ibu akan menyita konsol gimu. Dengan wajah cemberut, Kevin meninggalkan kamar. Chelsea menghela napas panjang, menutup tab video streaming yang memutar serial itu, lalu membawa laptopnya masuk ke kamarnya sendiri. Kamar Chelsea adalah ruang yang rapi, kontras dengan kekacauan yang biasa dibuat adiknya. Ia meletakkan laptop itu di meja belajar dan mulai membereskan tumpukan buku yang berserakan. Dasar bocah itu, gumam Chelsea sambil memunguti beberapa kertas di lantai. Bisa-bisanya dia terobsesi dengan pahlawan yang berubah menggunakan kacamata hitam. Sangat tidak realistis. Saat Chelsea hendak mematikan laptopnya untuk melakukan restart, sebuah keanehan terjadi. Layar laptop yang seharusnya menampilkan desktop tiba-tiba berubah menjadi putih terang. Warna putih itu tidak statis, ia berdenyut, seolah-olah ada sesuatu yang sedang bernapas di balik lapisan kristal cair tersebut. Hah, rusak! Chelsea mendekat, jemarinya menyentuh trackpad. Kevin pasti mengunduh sesuatu yang aneh lagi. Namun, suhu di kamar itu tiba-tiba berubah. Udara menjadi hangat dan aroma bunga sakura yang samar mulai tercium, sesuatu yang sangat tidak masuk akal mengingat kamarnya tertutup rapat dan ia tinggal di tengah kota yang penuh polusi. Tiba-tiba, suara tawa yang sangat ia kenali dari ejekannya tadi terdengar dari speaker laptop. Wahaha, perayaan telah dimulai. Apa-apa? Belum sempat Chelsea menjauh, cahaya putih dari layar laptop itu meledak keluar, memenuhi seluruh ruangan. Chelsea refleks menutupi matanya dengan lengan. Ia merasa tubuhnya ditarik oleh kekuatan magnet yang luar biasa kuat. Kakinya seolah tidak lagi memijak lantai. Sensasi seperti jatuh ke dalam sumur, tanpa dasar membuatnya ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Setiap molekul di tubuhnya terasa seperti sedang dibongkar dan disusun kembali. Dalam kilasan cahaya yang berputar, ia melihat bayangan kacamata hitam besar, koin-koin emas yang berterbangan, dan siluet 5 pahlawan aneh yang tadi ia tertawakan. "Tolong!" teriaknya akhirnya, namun suaranya hanya bergema di ruang hampa yang penuh dengan data digital. "Selamat datang di dunia Don." Bruk! Chelsea mendarat dengan keras di atas permukaan yang terasa seperti aspal panas. Ia terbatuk,
menghirup udara yang terasa jauh lebih segar, namun anehnya terasa berlebihan. Cahaya matahari di sini terasa terlalu cerah. Warna-warna bangunan di sekitarnya tampak terlalu kontras, seolah seseorang telah menaikkan saturation dunia ini hingga maksimal. Ia bangkit dengan perlahan, membersihkan debu dari celana jeansnya. Kepalanya masih berdenyut. "Kevin, ibu, ini tidak lucu." Chelsea menoleh ke sekeliling dan jantungnya hampir copot. Ia tidak lagi berada di kamarnya. Ia berdiri di tengah persimpangan jalan yang sibuk, namun ada sesuatu yang salah. Orang-orang di sekitarnya berjalan dengan cara yang aneh. Dan di sudut jalan, ia melihat seorang pria yang sedang mencoba memancing di dalam tong sampah. "Di mana aku?" bisiknya ketakutan. Ia meraba sakunya, berharap menemukan ponselnya, namun yang ia temukan justru sebuah benda keras berbentuk bulat. Ia menariknya keluar. Itu adalah sebuah koin emas besar dengan ukiran wajah Oni yang sedang tersenyum, sebuah avatar Ogier. Tiba-tiba, sebuah suara ledakan terdengar dari arah taman kota yang tak jauh dari sana. Orang-orang mulai berlarian sambil berteriak, namun teriakan mereka tidak terdengar seperti ketakutan biasa. Mereka terdengar seperti figuran dalam sebuah drama yang sangat terencana. "Lari! Ada monster!" Chelsea terpaku di tempatnya. Dari balik gedung, muncul sesosok makhluk mengerikan dengan desain yang sangat rumit dan aneh. Makhluk itu memegang sebuah kuas raksasa dan mulai melukis orang-orang, mengubah mereka menjadi sketsa hitam putih yang kaku. Itu monster yang ada di laptop tadi. Mata Chelsea membelalak. "Ini tidak mungkin. Aku pasti pingsan karena terlalu lelah mengerjakan tugas." Ia menampar pipinya sendiri. Sakit. Ini nyata. Saat monster itu berbalik ke arahnya, Chelsea merasakan koin di tangannya bergetar hebat. Di saat yang sama, sebuah kacamata hitam futuristik tiba-tiba muncul di udara dan terpasang secara otomatis di wajahnya. Dunia yang ia lihat melalui lensa kacamata itu berubah total. Ia bisa melihat aliran energi digital di mana-mana. Target terdeteksi. "Oni Sister," sebuah suara sistem bergema di dalam kepalanya. "Oni Sister, aku!" Chelsea berteriak frustrasi. "Aku bahkan tidak suka warna kuning. Aku benci film ini." Namun, monster itu tidak peduli pada protes Chelsea. Ia mengangkat kuas raksasanya, siap untuk menghapus Chelsea dari realitas tersebut. Di saat genting itu, Chelsea teringat gerakan yang selalu diperagakan adiknya di depan cermin. Dengan gemetar, ia memasukkan koin emas itu ke dalam sebuah pistol aneh yang tiba-tiba muncul di tangan kanannya Dawn Blaster. "Aku akan membunuh Kevin kalau aku berhasil pulang," teriak Chelsea sambil menarik pelatuknya. "Avataro, Onisis!" Kilatan cahaya kuning menyambar dari langit. Chelsea merasakan tubuhnya terbungkus oleh zirah tipis yang kuat, sebuah rok mini kuning yang energik, dan sebuah shawl yang melambai ditiup angin yang muncul entah dari mana. Ia kini berdiri dengan postur yang berbeda, memegang senjata yang terasa sangat pas di tangannya. Ia telah masuk ke dunia yang ia ejek. Ia kini adalah bagian dari tim yang ia anggap konyol. Baiklah, Chelsea mengatur napasnya, mencoba menyeimbangkan tanduk di kepalanya. "Kalau aku harus menjadi Oni untuk bisa pulang, maka akan kuhancurkan siapapun yang menghalangi jalanku." Dari kejauhan, ia mendengar suara trompet yang meriah dan suara langkah kaki yang berat namun berirama. Sebuah parade kecil tampak mendekat, dipimpin oleh seorang pria merah yang tertawa di atas tandu. Chelsea hanya bisa menggerutu di balik helm kuningnya. Oh tidak, si pria tertawa itu datang. Bersambung. Nah, itu dia petualangan Chelsea di dunia Dawn Brother. Gimana menurut kalian? Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di channel Calon Rider. Sekian dan terima kasih.